Corona ya? Bukan, lagi galau, lagi patah hati, baru aja diputusin, terus tiba-tiba ada yang nanya kapan nikah? Itu menyakitkan cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di channel Forever di sesi bercerita. Ya, kali ini kita mau ngomongin apa ya? Ya nggak tahu kalian mau bahas apaan. Bentar. Kayaknya lu nggak semangat ya hari ini. Dia muka lo kok kusut banget hari ini dia. Gue udah pakai skincare masa nggak kusut sih? Udah kusut banget. Ya Nggak, lagi. maksudnya kayak ada beban, kayak ada apa something yang disembunyiin gitu. Kita serius nanya sih, emang ada apa sih? Kayak nggak. Ya, Kayak soalnya aja. Kita lagi ngobrol. orang-orang tuh banyak yang sering nanya kayak gimana ya, kadang nanya dia nggak tahu kita lagi apa, mikirin apa, nanyanya hal-hal yang sensitif kayak misalnya apa nikah, kayak gitu. Oh, gitu. Iya kayak gitu. Oh, jadi lo merasa beban ya kalau ditanya gini ya? Sebenarnya sih nggak beban-beban amat sih, cuma kalau kondisi yang lagi sekarang ini Corona ya? bukan, lagi galau, lagi patah hati, baru aja diputusin, terus tiba-tiba ada yang nanya kapan nikah? Banget. Itu menyakitkan. Emang siapa yang nanya? Ya nggak banyak sih, cuma kalau yang nanya mungkin Itu pertanyaan tiap hari kayaknya. paling sama orang-orang keluarga jarak jauh kayaknya, sanak saudara yang jauh Sama kayaknya. temen-temen kayaknya. Sama tetangga mungkin betul, kan? sama teman-teman yang jarang ketemu mungkin, atau yang misalnya kita chat nih lagi sama teman lama kan, Yeah. sama teman lama lagi chat, pasti pertanyaan pertama muncul tuh Bener tuh. kapan nikah? Kayak gitu. Jangan Itu selalu juga ya? kayak gitu sih. Masa? Tiap hari, malah tiap hari gitu sama teman-teman sendiri, sama di lingkungan rumah gitu, banyak juga yang nanya kayak gitu. Kok bisa ya pertanyaan seperti itu tuh menimbulkan dampak yang psikisnya berat gitu untuk Iya. pribadi? Sebenarnya kalau kita lihat sih nggak terlalu berat amat bagi orang yang nyantai aja guys ya. Cuma kalau orang yang lagi ada masalah, misalnya kayak dia baru diputusin, atau misalnya dia udah lamaran nih terus ditolak lamarannya. Kita ngomongin Ntar dulu makanya. Iya, Jadi terus, lo udah terus, lamaran terus. ditolak terus diputusin, terus ada yang nanya kapan nikah, itu nyesek banget. Terus yang ketiga, jadi teman-teman lo udah nikah, teman yang lo udah nikah, semuanya udah nikah, dan ditanya lo kapan nikah, itu juga nyesek banget guys. Iya sih. Tapi bagi orang yang slow aja sih nggak masalah. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Lo tanyain semua pertanyaannya gitu ke gue. Malah kesannya kayak mereka nih bukan nanya, lebih ke nyindir gitu. Kamu kapan nikah? Nah, nggak tahu juga kapan. Temen-temen lu udah punya Kok? anak tuh. Ya, pengalaman aku nah. Saya Itu kayak udah, gimana? itu ya? ranahnya udah kurang ajar ya, itu Iya, kalau bilang itu kok Itu nggak bukan ngaku-ngaku. nanya Bukan biasa nanya itu. aja, tapi nyinyir dalam tahap apa gitu. Akut itu sudah, dia menghina udah. Nah, ada juga pengalaman pribadi gue nih ya. Jadi waktu itu gue lagi chat nih sama temen lama, dia dari Jakarta gitu kan. Dia chat dia nanya, dia VC waktu VC lewat WhatsApp, VC, Hai Her, makin gue kok tetap muda sih rupamu. Itu gue sempat aja besar kepala gitu. Masa sih? Iya, karena kamu nggak laku-laku soalnya. Pokoknya, Strike to the point. iya, jadinya yang dia bawa saya ke tinggi langsung jatuh Iya, gitu. iya. Iya sih, kadang kita nggak sadar ya pertanyaan-pertanyaan yang simple kayak gitu tuh bisa bikin Psikis orang jadi terganggu. mental orang terganggu Iya. gitu. Bagi orang yang ya, betul. Iya, dan motifnya apa sih ya? Mungkin nanya gitu, Iya. kayak mau tahu banget gitu kehidupan kita. Mungkin ada dua tipe orang mungkinnya. Yang pertama yang beneran care sama kita kayak orang tua Iya. kita misalnya kan. Iya, Yang iya. kedua yang istilahnya kayak ya cuma Yang kayak gitu. kalau bahasanya di sini tuh kayak bahasa Si Basu. nanti dikat ya ini. Di apa sih namanya di apa gitu? Sensor. Di sensor. Jadi pertanyaan-pertanyaan macam ini memang kita sebagai orang gitu harus melihat juga kondisinya kayak gimana ya. Tapi kadang hal-hal pertanyaan seperti ini bisa mengarah ke hal-hal negatif. Misalnya sampai ada kasus yang bunuh diri. Banyak sekali ditanya kapan nikah ya. banyak banget Itu kan bahaya sekali. Ya di artikel yang sering aku baca juga gitu sih. Di apa namanya di website portal berita gitu. Iya. Kan kadang ada Saking dampaknya berat kayak gitu. berat banget ya buat orang. Iya. Tapi alhamdulillahnya kan aku juga sering tuh setiap hari malah ditanyain kapan nikah, kapan inilah gitu. Cuman aku insya Allah bawaannya santai Udah strong aja ya, udah biasa. strong aja. Oh. Bukan setiap hari kayak Jadi pertanyaan
pikir-pikir nih ya. Jadi Iya. pertanyaan-pertanyaan ini, misalnya kalau pertanyaan horor lain, misalnya pas kita lagi kuliah, lagi semester akhir, Dia berantem lagi kan, lagi kayak nyusun apa skripsi. gitu. Coba kalian tebak apa kira-kira pertanyaan horornya? Ya Kalau kapan wisuda? Udah lah yang Wisuda. Iya, kapan Nggak ada yang wisuda. lain. Jadi ada orang yang lagi struggle mikirin skripsinya, terus mikirin gimana caranya ketemu dosen dan ini. Selalu ada yang, malah ada yang bilang kayak gini. Jadi ketika ada orang yang nanya, kapan wisuda? Orangnya jawab gini, udahlah, kotor. Saking kotornya Iya, pertanyaannya. Jadi sering kayak gitu. Kapan wisuda? Jangan ngomong kotor. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan juga Nah, apa, setelah- apa ya selain pertanyaan yang itu? Setelah wisuda, kalau kita udah wisuda, kira-kira apa pertanyaan horor lainnya? Kapan kerja? Kapan Oh, kerja? iya, Atau iya. kerja di mana? Kerja di mana? Itu yang paling tepat, kerja di mana kayaknya. Ya. Apalagi kalau udah ngelihat teman-teman udah pada pakai jas hitam rapi, ngajakin ketemu taunya ML. Kita bukan mau ngejelekin Oh, teman, iya. tapi kebanyakan yang Kebanyakan kayak gitu ya. Itu kan kita nggak sebut Udah, keren, ML ya. spesifiknya yang apa, tapi kebanyakan memang seperti itu. Jadi udah out dari sana, iya. pertanyaan itu lagi, apa lagi kira-kira? kalau Selain- udah kita dapat kerja Iya. di mana? Ya kembali yang ke tadi, ke gue tadi, kapan nikah? Nah, ya kan? Iya, ya. Iya, kerja Kapan di mana? nikah? Kapan nikah? Nah, kalau lo udah nikah, pertanyaan yang paling horor dan kadang nyakitin nih buat kaum hawa terutama nih. Iya, iya, iya. Coba tebak apa? Kapan punya anak? Punya anak gitu kan? Dikiranya gampang mungkin ya. Dikira kayak bikin pisang goreng gitu, celup goreng. Jadi pisang goreng. Goreng udah jadi gitu. Celup-celup angkat goreng, celup angkat goreng. Jadi celup angkat. Kesannya kayak orang yang mikir gitu ya sama pertanyaan yang Iya dilontarkan. juga ya. Dan Iya. itu sangat-sangat apa ya? Sensitif lah buat kaum hawa ya. Seperti yang lo bilang tadi. Kaum Iya. hawa kan ada beberapa orang yang kadang Ngerasa nerima gagal pertanyaan gitu, itu, iya. dia merasa ih gue ditanyain terus nih. Iya kayak Kapan gue bisa punya anak? Jadi kan Itu balik berdampak lagi mental iya. kan. Itu besar Iya, banget iya. gitu. Makanya apa namanya? Aku bilang ini pertanyaan yang sebenarnya sederhana, simpel gitu. Cuman efek yang ditimbulkannya itu kayak beban banget di Iya, kita yang iya. ditanya. apalagi buat banget. orang yang sedang berusaha gitu, Iya. gitu ya kayak gitu. Kadang mereka nih kayak seolah-olah orang yang nanya kayak nuntut gitu loh. Iya, Kapan sih iya. punya anak? Aduh cepetin punya anak. Gue kayak gitu lah. Kan kita nggak tahu, kan kita nggak bisa berkehendak gitu Iya, ya. Kapan iya kita kan, bisa iya, punya betul. anak yang berkehendak yang cuma yang di atas gitu kan. Iya. Kadang kalau dia udah punya anak, kadang ada aja pertanyaan lagi yang muncul, kapan punya adik nih? Kapan punya Kapan adik? adik lagi? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak selesai-selesai guys. Kok anaknya kurusan gitu? Kok anaknya gendutan? Kok Iya, ibunya ya. kurus? Kok ibunya begini? Kok bapaknya begini? Dan Ada juga aja ya. iya termasuk sih yang tadi kamu bilang itu yang pertanyaan kok gemukan Kok gemukan? kan kadang orang nggak mau dibilang Iya, benar, benar. gemuk kan orang lagi diet nih misalnya orang itu nggak tahu prosesnya dietnya kayak gimana Iya. tiba-tiba ditanyain lo kok gemuk jadi ngerasa kayak Oh, gua belum perjuangan berhasil. gue belum berhasil nah itu kita harus sebenarnya perhatikan ya Hal-hal seperti itu. sebagai seorang penanya gitu bagi teman-teman nih yang kadang-kadang sering nanya sama orang pertanyaan-pertanyaan seperti itu biar mereka tahu gitu maksudnya ya yang nanya ini biar tahu Iya, supaya nggak nanya iya sih. nggak nanya kan Tapi nanya boleh Nanya tapi boleh, dengerin tapi dulu. lihatlah apa namanya keadaan juga kayak Iya. ya seperti Iya, itu. harus melihat keadaan juga. Tapi kalau menurut kalian ya, gimana respon kita ketika kita ditanya hal-hal horor kayak gitu tadi? Oke, misalnya kayak Kalian misalnya berdua. yang Ya, pertama dari dari aja. gue aja ya. Jadi kalau ditanya kapan nikah, ya udah simpel aja jawab jodohnya belum datang, itu aja simpel kan. Jadi nggak usah terlalu apa namanya terlalu Dibawa pikir, beban dibawa ya. pikir oh iya ya kesana kesini. Jadi ya udah jadi oh ya jodohnya mungkin belum datang aja gitu kan. Saya masih berusaha untuk dapetin jodoh dan Karena lain-lain. hidup Ya. kita yang jalanin bukan Iya. mereka kan ya. bilang aja sama mereka kalau memang nanya seperti itu emang lo mau bayarin gue Oh betul tuh. Oh iya, bagus. itu yang secara kasarnya Emang lo mau nyumbang? ya emang lo mau bayarin gue nyuruh gue nikah Bener-bener. Bagus juga sih ya. Lebih baik kayak gitu aja. Iya. Atau misalnya kalau ini bagi mahasiswa akhir nih yang lagi Iya. berjuang skripsi nih. Kalau ditanya kapan wisuda, jawabannya apa? Jangan ngomong kotor. Atau apa kira-kira? Lu gak niat bantuin gue gitu. Oh, iya, Biar ya. cepet selesai gitu kan. Lebih baik kayak gitu kan. iya lebih baik Seenggaknya kita apa namanya kalau mereka nanya gitu, mereka ngasih solusi gitu kan. Lebih Iya. enaknya kan Oh kayak iya, gitu. betul. nggak cuma nanya Nggak doang cuma kan nanya doang jadiin beban. misalnya kan, kalau nanya ditanya. kapan lu wisuda
sini gue bantuin buatin lu. Nah, steak. Nah, itu lebih bagus. lebih Enak, enak kan? Jadi gitu. dia nanya dan Sudah menawarkan pertanyaan doang. solusi gitu Iya. kan. Jadi misalnya kayak gini, kapan nikah? Ini ada gue punya adik. Ah, bener, bener, bener. Kenalin dong gitu Itu kan kayak gitu. lebih tepatnya seperti itu ya. Atau misal, lu kerja di mana? Oh, gue belum kerja. Oh nih kerja aja di tempat gue, dia kebetulan lagi nyari Nyari ini karyawan, ini ya. yang bagus. Jadi kadang orang-orang nih, kadang teman-teman kita juga kayak gimana ya? Kalau sudah dapat kerja yang agak wow gitu kan, jadi kadang kayak Mau show membandingkan off gitu ya. kayak show off terus membanding-bandingkan kerja di mana, wah, kayak gitu. Ya, sekedar seperti yang aku bilang tadi, basi-basi basu. Jadi positif dari bercerita kita kali ini ya kira-kira. Jadi intinya kira-kira jadi Ya, pesannya aja deh pesannya buat adalah orang yang- kalau orang buat- yang setiap orang yang mau nanya atau apa ya kasihlah solusi kan. Ya buat teman-teman nih yang sering nanya nih, jangan cuma sekedar jadi pertanyaan untuk doang. pertanyaan doang tapi nggak bawa solusi buat yang ditanya gitu. Harus dipikirin juga matang-matang. Misalnya kalau ya yang seperti tadi yang aku bilang, harus ada solusi ya kita nanya, dan juga sebaiknya kita ada solusi gitu biar mereka nggak merasa terbebani dan Ya, nggak down kan. Dan juga Down. lihat-lihat juga keadaan gitu kan. Misalnya dia lagi ngawis di sawah misalnya atau lagi apa Lagi kan. ngawis. Terus lu tiba-tiba datang nanya kerja di mana sekarang? Kan itu. Aduh, menghina Iya, banget. menghina banget. Atau misalnya kayak dia lagi sedih, lagi nongkrong, ngelamun, ngelihat langit misalnya biru gitu kan. Senja gitu kan. Senja, Bawa tote bag gitu kan. Lain lagi ceritanya. Oh, lain lagi. Jangan nanya kapan nikah, itu kan jelas-jelas orang lagi galau kan. Jadi teman-teman, buat yang sering nanya, itu siapapun kalian yang sering nanya kapan nikah, kapan wisuda, kapan punya anak, terus kapan adiknya, kapan anaknya punya adik lagi, apa sih bahasa gue? Kapan punya anak kedua gitu kan? Nah gitu. Kapan deh. mati? Oh, Oh, enggak ya. Jadi Kapan mati? pertanyaan itu emang terdengar simpel sih, cuman Bagi sebagian efeknya, orang ya, bagi sih. sebagian orang. Cuman apa ya? Banyak juga gitu yang nerimanya itu nggak sekedar pertanyaan doang, tapi Apalagi juga yang sedang berusaha. berusaha atau yang struggle dalam kondisi tertentu. Kita nggak tahu gitu apa namanya keadaan yang kita orang yang Orang kita yang- tanya itu iya, seperti keadaannya apa gimana. gitu. Jadi lebih baik pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa kehendaki itu atau kita nggak bisa kasih solusi buat mereka itu nggak usah kita tanyakan aja gitu. Betul. Mending tanya yang bagus-bagus lah, Iya, misalnya kayak, tanya. ayo nongkrong di mana gitu kan. Tapi kan it's common gitu loh, kayak human nature kan mau tahu Oh iya, sih. keadaannya orang, Iya, keadaan temennya. kekepoan gitu. orang bikin Kekepoan orang, bikin ya. bikin mereka pengen nanya itu. Cuman kalau dari kalau dari kita pesannya kita sih nggak usah ya, nggak perlu lah ya, cukup apa sih pertanyaan yang lain Ya, aja. dihindari aja pertanyaan yang Dihindari seperti aja itu kalau memang nggak ada pertanyaan solusi itu. gitu guys. Kalau memang ada solusi betul, Iya. boleh-boleh aja, wajar-wajar aja kalau emang nanya seperti itu. Tapi dengan tujuan kalian murni mau ngasih solusi Ngasih gitu. solusi, Tapi kalau betul. tujuannya untuk membuat down, ya mending nggak usah. Iya kan? Iya, lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu. Soalnya banyak contoh, banyak kasus yang Iya. kayak ditanya nikah tuh orang pada bunuh diri lah. Bahkan Atau- ada yang di berita yang kemarin-kemarin kan yang di berita dia ditanyain sama tetangganya. tetangganya "Lo kapan dibacok nikah ya?" kan? Dibacok. Tetangganya dibacok kan? Ngeri banget nih. Masa Iya, iya, dibacok. Pertanyaan kayak Astagfirullah. gitu, pertanyaan sesimpel itu bikin Pertanyaan orang simpel. ngebunuh orang loh. Iya. Jadi Serius tuh? iya, jadi ibarat kayak mata uang. Jadi ada dua sisi. Ada sebagian orang yang istilahnya santai aja dengan pertanyaan seperti itu, tapi ada sebagian orang juga yang enggak yang nggak bisa terima Iya, pertanyaan nggak macam terima. itu ya. Lu kapan nikah? Itu orang udah nikah, kamu bajang lacok. bajang Bajang lapuk. lapuk. Ya. Kok bajang laco sih dari mana dapat istilahnya? Playgot guys. Oke. Ya itu dia kan bahaya kan. Tapi kalau berbagai- iya betul. Jadi kadang tapi ada memang yang benar-benar misalnya kayak orang tua kita kan. Tapi kalau orang tua kita memang benar-benar care gitu kan. Nanya anaknya kayak gimana kondisinya, kapan nikah, itu baru kita boleh curhat ke dia gitu kan. Kita cerita misalnya kayak gimana situasinya. Ini Tapi seperti ini keluarga gitu kan. aku orang tua aku sih, khususnya orang tua aku tuh gak pernah nuntut sih anaknya kapan mau nikah, kapan punya anak. Nah, itu emang lu nggak dipeduliin kali. Bukan, tapi mungkin mereka dia emang lebih diserahkan apa ya, betul. diserahkan ke gue gitu. Memang tipe-tipe orang tua beda-beda Iya, ya. tipe Iya tipe sih. orang Ada tua yang kan beda-beda. santai, ada yang santai, slow, ada yang agak-agak keras atau gimana gitu kan. Ya kita hari ini kayaknya bakalan ada gerhana matahari ya. Masa sih? Iya.
Gue nggak tahu, nggak pernah ngurus begitu. Coba kita tanyain matahari kapan gerhana matahari? Jadi seolah-olah kayak gitu ya. Matahari kapan gerhana gitu. Bahasan kita kok jadi keluar gini. Ya, jadi intinya kesimpulannya, kalau kalian mau nanyakan sesuatu ke orang-orang tertentu, pertama lihat keadaannya dulu seperti apa gitu kan. Lihat kondisi si orang yang ditanya, dan juga kalau kalian emang ada solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi, misalnya seperti dia belum wisuda juga, belum nikah juga, ya silahkan kalian nanya disertai dengan solusi yang ada, solusi yang terbaik untuk support sahabat kalian atau keluarga kalian atau orang-orang yang kalian sayang. Siapapun Siapapun. Ini berlaku untuk semua orang ya. Bukan cuma tetangga kalian Iya, aja. untuk semua orang. Oke. Berarti fix ya. Itu bercerita kita kali ini. bercerita tentang Jadi sekarang lu udah ada agak tenangan kan? Ya, udah ada gimana? Lu masih gimana nih? beda banget ya mukanya Iya, dari yang tadi pertama kayak- tadi. Tadi agak Iya. sedih ya. Iya. Ya karena dengan kita ngomong curhat seperti ini, jadi agak lebih enak. lebih enak gitu. Walaupun nanti sampai rumah ngewek lagi gitu. Serius lu bakalan ngewek lagi nanti. Nanti kita teleponin lah ya. Kita curhat lagi ya. Iya. Nanti kita bercerita lagi. Japri, Iya, iya. japri lah japri. Oke guys, itu Oke, dari guys, kita ya. bercerita ini. Jangan lupa like and Share subscribe. dulu dong. Oh, share. Komen, dan ingat kalau komennya tuh nggak cuma sekedar negatif, tapi bisa kasih Negatif silahkan. Gak apa-apa yang negatif asal kalian subscribe. Sampai di sini. Oke, guys, ya. Nah, sesi bercerita kita sampai di sini dulu. Ya, dadah. Bye. Top.